semuanya. Hari ini Ibu akan jelaskan tentang pembagian suku banyak dengan pembagi berderajat 1. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, maka kamu perlu tahu dulu ada beberapa unsur penting pada pembagian. Ada beberapa istilah pada pembagian. Yang pertama istilahnya atau namanya adalah yang dibagi. Lalu yang kedua adalah pembagi. Yang ketiga sisa pembagian. Dan yang keempat adalah hasil bagi. Ada 4 tadi istilah penting pada proses pembagian, atau ada 4 unsur-unsur pada pembagian. Dan Ibu rasa kamu sudah tahu apa hubungan antara keempat-empatnya itu, karena kamu sudah sering melakukan pembagian. Sekarang tinggal menentukan, melihat atau menyimak bagaimana caranya membagikan sebuah suku banyak dengan pembagi yang berderajat 1. Nah, langsung saja kita lihat. Ibu contohkan suku banyaknya bernama fx yang berbentuk 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x. Ini dibagi dengan pembagi yang berderajat 1 dengan bentuk x dikurang 2. Jadi di sini yang dibagi berderajat 3, pembagi berderajat 1. Ada nanti 2 cara untuk melakukan pembagian suku banyak dengan pembagi berderajat 1. Yang pertama, menggunakan cara biasa seperti yang kalian lakukan pada pembagian sebuah bilangan, yang namanya adalah cara bersusun ke bawah. Nah, begini caranya. 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x dibagi dengan x kurang 2. Dalam hal ini tadi, inilah namanya yang dibagi, kemudian inilah pembagi. Yang dibagi 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x, pembagi adalah x dikurangi dengan 2. Maka yang pertama, anggap saja kalau di sini hanya ada satu suku ini yang berpangkat paling tinggi dia. Hanya ada ini, lalu di sini anggap saja hanya ada ini, hanya ada x. Lalu lakukan pembagian. 2x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat, hasilnya berapa? Ya, 2x pangkat 2. Lalu hasilnya tadi dikalikan dengan pembagi. 2x pangkat 2 dikali dengan x, hasilnya 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikali dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 4x kuadrat. Lalu ini dikurangkan. Nah, dikurangkan pastinya yang sejenis. 2x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 3, hasilnya adalah 0. Lalu kemudian x pangkat 2 dikurangi dengan negatif 4x kuadrat, hasilnya adalah 5x kuadrat. Setelah itu turunkan satu suku lagi pada yang dibagi yang belum dioperasikan. Turunkan begini. Lalu lakukan kembali pembagian. Sama seperti yang tadi, anggap saja kalau di sini hanya ada 5x kuadrat. Anggap hanya ada 5x kuadrat. Lalu bagikan dengan x. Hasilnya adalah 5x. Lalu kalikan kembali 5x dengan x dikurang 2. Nah, 5x dikali dengan x, 5x kuadrat. 5x dikali dengan minus 2, minus 10x. Maka dikurangkan lagi. Kurangkan. Kalau ini dikurangkan, tentunya akan menjadi 0. Minus 3x dikurangi minus 10, itu adalah 7x. Lalu bagikan kembali. Karena tidak ada lagi suku yang mau diturunkan, maka tinggal ini yang dibagi kemarin. 7x dibagi dengan x, 7. 7 dikali dengan x kurang 2, 7x dikurang 14. Dikurangkan ini kemarin menjadi 0. Lalu kemudian di sini ada 0, 0, 0 dikurang minus 14. Berarti sini adalah 14. Nah, sampai di sini
kita lihat bahwa derajat yang akan dibagi ini 0. Artinya sudah lebih rendah derajat dari yang akan dibagi ini dengan derajat pembagi ini. Nah, jadi sampai di sini pembagian tidak lagi dilanjutkan. Karena derajat dari yang dibagi tadi sudah lebih rendah dari derajat pembagi. Nah, itu prinsipnya. Maka pembagian akan diberhentikan saat derajat yang akan dibagi lebih rendah dari derajat pembagi. Nah, kan seperti itu juga pada pembagian bilangan. Apabila bilangan yang dibagi sudah lebih kecil dari pembagi, maka tidak lagi dilanjutkan pembagian. Dikatakanlah bahwa yang akan dibagi tadi adalah sisa pembagian. Nah, jadi dalam hal ini hasil baginya adalah 2x kuadrat tambah 5x ditambah 7 dan sisa pembagiannya adalah 14. Nah, apa yang dapat kita lihat di sini? Apa yang dapat dilihat di sini? Yang dapat dilihat itu yang pertama adalah hubungan antara derajat yang dibagi dengan derajat pembagi dan dihubungkan dengan derajat hasil. Di sini derajat yang dibagi 3, derajat pembagi 1, derajat hasil bagi 2. Lalu kemudian derajat pembagi 1, derajat sisa hasil bagi sama dengan 0. Nah, pastinya ada hubungannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Hubungan antara ini fx, px, kemudian ini hasilnya ini yang kita sebutkanlah ini dengan hx, kemudian ini kita sebutkan ini dengan sx. Kita katakan ini sx. Maka hubungannya adalah bahwa fx sama dengan px dikali hx ditambah dengan sx. Nah, ini dia yang berlaku pada pembagian suku banyak. Dan ini selalu berlaku ini. Bahwa yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah dengan sisa pembagian. Nah, itulah dia cara yang pertama. Dengan cara bersusun ke bawah. Mari kita bandingkan dengan menggunakan cara yang kedua. Yang dikatakan dengan cara Horner. Atau disebut dengan cara bersusun ke bawah. Atau disebut juga dengan cara sintetik. Nah, yang harus kita lakukan, yang pertama ini hampir mirip metodenya dengan metode mencari nilai suku banyak untuk variabel tertentu. Nah, hampir mirip. Nah, maka perhatikan. Yang pertama adalah yang di sini kita tulis itu adalah kebalikan dari konstanta pada pembagi tadi. Kebalikan dari konstanta pada pembagi. Jadi bukan X pembuat 0 pada pembagi, bukan begitu. Karena pembagi itu, kalau 0 pembaginya berarti hasil baginya nanti pasti akan menjadi tak terhingga. Jadi istilahnya adalah kebalikan dari lawan dari konstanta pada pembagi. Nah, berarti lawan dari minus 2 itu kan 2. Lalu kemudian di sini kita tuliskan semua koefisien dari suku banyak, mulai dari koefisien X pangkat tertinggi sampai koefisien X pangkat 0. Jadi tidak boleh ada yang tinggal satu pun, semua harus ditulis. Nah, kita buatlah di sini 2, itu koefisien X pangkat 3, kemudian koefisien X pangkat 1-nya pangkat 2-nya adalah 1, koefisien X pangkat 1-nya minus 3, koefisien X pangkat 0-nya adalah 0. Jadi harus ditulis itu semua. Jadi tidak boleh sampai hanya di sini saja ditulis, semua ditulis, mulai dari koefisien X pangkat tertinggi sampai koefisien X pangkat 0. Oke. Lalu kita buatlah seperti ini, di sini ditambah. Nah, ditambah ya. Anggap di sini ada bilangan 0. 2 ditambah 0 berarti kan sama dengan 2. Lalu ini dikalikan ke sini seperti biasa. 2 kali 2 itu 4. Hasilnya di sini. 1 tambah 4 5. 5 kali 2 10. Terus 3 ditambah 10 7. 7 kali 2 14. 0 ditambah 14 14. Nah, perhatikan angka-angka ini. Angka-angka ini. Ini bilangan yang tertulis di akhir ini, inilah sisa pembagian. Lalu kemudian angka-angka yang muncul di sini, ini adalah koefisien dari hasil bagi. Koefisien hasil bagi.
Maka dalam hal ini kamu harus bisa menentukan berapa derajat dari hasil bagi. Seperti yang Ibu katakan tadi, pada saat kita menyelesaikan pembagian suku banyak dengan cara bersusun ke bawah. Nah, apa tadi hubungannya? Nah, hubungannya itu adalah jika jika yang dibagi berderajat 3, di sini pembagi berderajat 1, kan hasil baginya berderajat 2. Satu angka lebih rendah dari derajat yang dibagi. Satu angka lebih rendah dari derajat yang dibagi. Nah, jadi tentunya di sini kalau misalnya pembaginya berderajat 2, yang dibagi berderajat 2, pembagi berderajat 1, berarti hasil bagi pasti berderajat 1. Nah, jika misalnya yang dibagi berderajat 4, pembaginya berderajat 1, berarti hasil baginya pasti berderajat 3. Nah, itu dia. Jadi tadi kan Ibu katakan inilah koefisien dari hasil bagi. Ini tadi kan pembaginya berderajat 3. Yang dibagi berderajat 3, pembaginya berderajat 1, berarti hasil baginya kan pasti berderajat 2. Dimulailah ini koefisien dari X berpangkat 2. Jangan diubah tandanya. Berarti ditulis 2X pangkat 2 ditambah turun 5X pangkat 1 ditambah dengan 7X pangkat 0. Dan inilah sisanya, sisa pembagiannya. Mari dibandingkan, sama atau enggak? Nah, sama, pasti sama dia hasilnya. Nah, jadi itulah dia cara membagikan sebuah suku banyak fx dengan pembagi berderajat 1.